Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Jamaah pemirsa TV One dimanapun kalian berada, alhamdulillah, kesyukuran besar kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada tempat yang paling afdal kita panjatkan syukur kita selain daripada Allah. Degaga wadi ifarafu asukuru kata sangadina aku Allah Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, toma tepuk ku Allah Ta'ala, maka itu pantas dan sepantas-pantasnya kalimat yang harus kita selalu dengung-dengungkan, yaitu alhamdulillah, syukur kepada Allah. Yang kedua adalah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul mencintai Rasulullah di atas segala-galanya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan sebuah tema ceramah atau tema dakwah pada kesempatannya, yaitu nikmatnya bersalawat kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Kalau kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, itu kita akan tersentuh dengan mendengarkan kalimat-kalimat itu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semuanya berselawat kepada Nabi. Ya. Di dalam Al-Quran ada satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, na perintahnya kipung Allah Ta'ala. Kita disuruh beribadah, kita disuruh sholat oleh Allah. Tapi tidak ada pun satu ayat di dalam Al-Quran degaga di hadis serampai. Maka dah pun Allah Ta'ala masuk payang. Allah itu sholat. Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Tidak ada dalam hadis bahwa Allah juga sholat. Ketika Allah menyuruh kita untuk bersedekah, tidak ada dalam ayat Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Sekalipun degaga iruntuk ku hadis dega diruntuk di akurange, kalau Allah itu adalah juga bersedekah. Allah memerintahkan kita berpuasa. Ya. Ketika bulan Ramadan, ya, kita disuruh untuk berpuasa. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kamu untuk berpuasa. Tapi tak satu pun hadis, tak satu pun ayat yang memperjelas bahwa Allah juga berpuasa. Tapi ada satu ibadah yang biasanya orang menganggap remeh,
Ya, dia anggap remeh ibadah itu ternyata punya nilai di sisi Allah luar biasa besar. Sampai-sampai Allah sendiri yang melakukan duluan sebelum kita. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Hunggala ta'ala masalawat aku nabitta, malaikat masalawat ku nabitta. Ya ayyuhalladzina amanu, baru kita dipanggil sallu 'alan nabi. Baru kita disuruh bersalawat kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Bahwa salawat ini punya tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, man shalla wahidan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Allah, satu kali saja, cicaki mas salawat aku nabitta, maka Allah mensalawatkan kita 10 kali. Ya. Untuk apa kita bersalawat? Ya. Ada orang ditanya, kenapa tidak bersalawat kepada Nabi? Padahal ini salawat itu sangat pendek. Apa jawabannya? Malas deh. Padahal impian seseorang itu adalah ketika kita nanti meninggalkan dunia ini ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan salah satu cara untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah bersalawat, membiasakan diri kita mas salawat aku nabitta. Di dalam hadis disampaikan, al-bakhil faman zukkirtu indahu falayusalli alayya. Orang yang kikir, kata Rasulullah, sit gitu maka di nasanya nabitta. Faman zukkirtu indahu, dia mendengarkan namaku disebut di sekitarnya. Dia mendengarkan namaku disebut di dekatnya. Falayusalli alayya, tapi dia tidak bersalawat kepada aku. Apa kata Nabi? Al-bakhil sit ditokandi. Ya, sit ditokandi. Padahal impian manusia ingin bertemu Rasulullah. Sehingga ada satu riwayat, pernah suatu ketika istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, dia sementara menyulam pakaian, mak jai najai fakirna, tiba-tiba jarumnya terjatuh, sehingga pada saat itu nasapai jarumna dia tidak berhasil menemukan. Maka datanglah Rasulullah mendekat. Wahai istriku Aisyah, apa yang kamu cari? Apa kata Aisyah? Wahai suamiku, wahai Rasulullah, saya sedang mencari jarumku. Nasabak wengi wetuku makjai. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendekat, maka kelihatanlah jarum itu. Magai ternyata dari tubuh Rasulullah terpancar cahaya yang bisa menerangi tempat itu, sehingga kelihatanlah jarum itu. Sehingga apa kata Rasulullah? Wahai istriku Aisyah, beginilah nanti keadaannya umatku nanti. Orang yang kikir dan tidak mau berselawat kepada aku, maka dia tidak akan mampu melihat nanti muka saya di akhirat. Denulemi tetap aku matu keserimundina pengalata. Denulemi. Maka inilah keadaannya. Itulah saya tadi katakan bahwa impian seseorang itu ingin bertemu Rasulullah. Jangankan bertemu, bermimpi pun itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu keistimewaan yang dimiliki oleh orang. Siddi famasina pungalatala, rahmat yang paling besar.
ketika kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Pak masih melupa Pak. Tapi ketika kita kikir, maka dikit masalah, ditolong masalah, maka itu jangankan berketemu Rasulullah, bermimpi pun itu susah. Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan mampu melihat muka saya. Karena kenapa? Terlalu kikir dalam berselawat. Itu tujuan kita berselawat, ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dan salah satu keistimewaan dari Rasulullah ini, berselawat kepada Rasulullah ini adalah, ini akan menjadi sebuah syafaat nanti di dalam kubur kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW akan datang memberikan pertolongan kepada umatnya yang senantiasa membiasakan diri berselawat. Bukan hanya ketika dia mendengarkan nama Rasulullah disebut, tapi di setiap kesempatan. Ya, ketika dia duduk, ketika dia terbangun, ketika dia mau makan, selalu berselawat kepada Rasulullah. Maka itulah cara kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jadi keistimewaan daripada salawat itu yang pertama adalah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, apa keistimewaan ketika kita senantiasa membiasakan diri dalam kehidupan kita untuk berselawat? Yang kedua adalah jalan untuk mempermudah diterimanya doa-doa kita. Kenapa ketika kita berselawat itu memudahkan doa kita diterima? Karena kita tahu Rasulullah SAW itu adalah dekat dengan Allah. Kalau kita menyebutkan namanya Rasulullah, otomatis Allah akan menerima doa-doa kita. Kenapa? Karena begitu cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita tahu sebelum Nabi diciptakan, sebelum Nabi dilahirkan secara lahiriah, nama Rasulullah sudah ada di surga Pak. Angka memang niku surga. Nah baca Nabi Adam, Allah Muhammad sudah berdampingan namanya, padahal orangnya belum datang, orangnya belum lahir. Tapi di surga, setiap sudut surga Allah Muhammad. Sehingga apa kata Nabi Adam? Ya Allah, siapa itu? Apa kata Allah? Itu adalah makhluk yang terbaik, yang saya sangat cintai, nantinya akan menjadi rahmatan lil alamin. Jamaah TV One dimanapun Anda berada, itu caranya kita berdoa. Saya kasih ilustrasi, umpamanya kita mau mengirimkan sesuatu kepada orang, yang kita berikan siapa? Kalau kita berikan kepada orang yang tidak mengenal orang itu, maka pemberian kita ini lama baru sampai. Kenapa? Dia tidak tahu orangnya. Dia ini sengini gayero. Tapi kalau kita kasih, sampaikan kiriman itu kepada orang yang tahu, orang yang ditahu, yang tahu orang itu, maka itu kiriman cepat akan sampai. Antara Allah dan Rasul ini adalah seorang khalik, seorang hamba yang sangat dekat. Maka kita mau doa kita cepat terkabul, maka banyak-banyaklah kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Oleh karena itu, sebagai umat Rasulullah, senantiasa kita harus mengedepankan, membiasakan diri kita, karena ini adalah sesuatu yang biasanya kita anggap remeh dalam kehidupan kita. Banyak salawat,
Ustaz, ya salawat apa itu yang saya kemudian baca? Banyak sekali salawat. Ya, bisa tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu adalah salawat. Banyak jenis-jenis salawat yang bisa kita baca. Minimal sallu ala Nabi. Kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita bersalawat, kita kedepankan salawat kita, membiasakan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Itu kemudian bisa memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Salawat itu ternyata bisa memberikan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kenapa? Ya. Di dalam sebuah hadis dikatakan, laisal gina an kasratul arad walakinnal gina ginan nafs. Bukanlah orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya itu adalah ada di hatinya. Ketika kita banyak bersalawat, maka hati kita menjadi tenang. Ketika kita banyak bersalawat, maka kebahagiaan itu akan selalu datang kepada kita. Kenapa? Karena Allah lah yang kemudian menitip kebahagiaan di dalam hati kita, karena senantiasa mencintai nabinya. Ya. Coba kita lihat Bilal, betapa cintanya kepada Nabi. Kalau mendengarkan nama Nabi disebut, dia selalu menangis. Ketika dia melihat cucu Rasulullah, dia senantiasa menangis. Kenapa? Begitu cintanya kepada beliau. Kalau kita mampu mencintai Nabi seperti ini, itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Ya. Sehingga Bilal dengan kecintanya itu, dia kemudian dikasih keberkahan, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijanjikan sebagai salah satu sahabat yang kemudian dirahmati oleh Allah untuk menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk membiasakan diri kita bersalawat kepada Rasulullah, tentu kita harus banyak belajar. Dan harus kita belajar untuk memaksakan diri kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Pada awalnya kita memaksa diri kita paksa diri kita untuk bersalawat di setiap kesempatan kita. Tapi ingat, nanti insya Allah, ya, pada suatu ketika nantinya setelah kita melakukan hal itu, bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan merasakan betapa tidak enaknya di dalam hidup kita. Dalam satu kesempatan, dalam satu waktu kita tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jamaah pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Oleh karena itu, tentu impian dan tentu segala dengan kerendahan hati, segala impian-impian kita, segala cita-cita kita, semua manusia ingin dekat dengan Rasulullah SAW. Semua manusia yang beriman bertakwa kepada Allah, as-salalomi tamaku suruga, kalau dia ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka cintailah Rasulnya, bersalawatlah kepada Rasulnya. Ya, itu adalah poin yang sangat penting bagaimana kita seorang hamba. Saya mau mengajak kembali kepada pemirsa TV One untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau kita mengulang-ulang salawat ini, itu sangat indah sekali. Biasa saya kalau
lagi menonton, melihat siaran TV di TV One, ada orang berselawat kepada Rasulullah SAW, ada ibu-ibu majelis ta'lim yang melantunkan selawat kepada Rasulullah SAW, maka tidak tahan mata ini pasti mengeluarkan air mata. Karena kenapa? Sekan ada magic, ada karisma dari lagu-lagu salawat itu yang kemudian itu menyentuh hati kita, untuk kemudian sampai di hati kita, kemudian keluarlah air mata sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita mencintai Rasulullah dengan cinta yang sejati, cinta yang sebetul-betulnya, maka sering-seringlah mendengarkan dan sering-seringlah menyebutkan, sering-seringlah membaca salawat kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah maka hati kita akan senantiasa tercurah rasa cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW. Inilah mungkin yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, dan sebagai simpulan bahwa ya, nikmat yang kita bisa terima, yang bisa kita rasakan ketika kita membiasakan salawat kepada Rasulullah SAW, yang pertama adalah kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Yang kedua adalah kita akan mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki, yaitu kesenangan di dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah karena kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassa'adah, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.